Anda menyaksikan Economic Update bersama saya Andi Syalini, dan saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Ibu Niluh Puspa. Halo Bu Niluh, apa kabarnya? Baik, Sasa, apa kabar? Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Terima kasih. Kita tahu Bu Niluh bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terpukul dengan adanya pandemi COVID-19, tapi nyatanya saat ini sudah mulai menunjukkan fase pemulihan. Nah, di tahun 2025 ini, utamanya di semester pertama, seperti apa Anda melihat kondisi sektor pariwisata tanah air, baik dari segi jumlah wisatawan maupun dari segi mungkin jumlah devisa yang nanti akan dihasilkan? Kita melihat ya perkembangan pasca COVID tadi itu pemulihannya menunjukkan tren yang positif. Kita lihat dari 2019 ke 2020 itu kan memang langsung drop karena semua terjadi penutupan bandara, PPKM dan sebagainya. Tapi memasuki 2022 mulai terjadi tren kenaikan, 2023 itu angkanya melonjak begitu sampai dengan 2024 kemarin angkanya naik luar biasa ke hampir 14 juta wisatawan mancanegara dan 1 miliar pergerakan wisatawan Nusantara. Nah, meskipun memang belum mencapai seperti pasca pra-COVID ya, tahun 2019, tapi ini menunjukkan tren pemulihan yang luar biasa. Nah, 2025 kita optimis sekali bahwa kita akan bisa achieve target yang sudah diberikan ke kami, Kementerian Pariwisata, yaitu 14,6 hingga 16 juta wisatawan dengan target devisa 22 miliar dolar Amerika Serikat ya, dan kontribusi terhadap PDB kita ditargetkan di angka 4,5%, begitu, terus sekitar 1.100 triliun. Nah, kenapa kami optimis? Karena kita melihat tren positif tadi dari tahun ke tahun dengan dinamika yang terjadi begitu. Tetap ada pertumbuhan. Kita lihat juga di 2025 ini angka data sementara yang sudah ada adalah dari Januari hingga April 2025 itu kita juga sudah mencapai 4 juta lebih, kalau saya tidak salah 4,3 atau 4,4 juta wisatawan mancanegara dengan 400 juta lebih pergerakan wisatawan. Tadi 4,4 juta wisatawan mancanegara dan pergerakan wisatawan Nusantara itu di angka 400 juta lebih gitu. Artinya ini kalau kita bandingkan dengan 2025 ini terjadi pertumbuhan. Nah, ini yang membuat kami ini optimis nih. Kita yakin kita pasti achieve our target dengan berbagai pendekatan-pendekatan tentunya ya. Kita meningkatkan kualitas berwisata dari para wisatawan, kemudian juga kita menjaga rasa aman, rasa nyaman wisatawan ketika berada di Indonesia, utamanya di destinasi-destinasi yang menjadi unggulan Indonesia seperti Bali, kemudian juga Jakarta, Kepri, Labuan Bajo, dan destinasi lainnya, Yogyakarta misalnya. Oke, untuk wisatawan mancanegara yang tadi sekitar 4,4 juta ini rata-rata dari negara mana saja, Bu? Ya, jadi kalau kita lihat secara persentase ini memang Asia, Australia, Eropa itu masih mendominasi untuk kedatangan ke Indonesia. Ya. Dan kita tahu juga di tahun 2025 ini kondisinya cukup menantang ya Bu ya. Secara global kita tahu tensi geopolitik yang memanas, dan apakah ini juga akan mempengaruhi dari target-target dari Kementerian Pariwisata tadi, Bu? Ya, kita lihat ya perkembangan geopolitik saat ini memang cukup challenging dan tegang gitu ya, apalagi dengan yang terbaru yang terjadi di Middle East, Qatar begitu. Kami di sini memonitor terus pergerakannya dan tentu saja terus berkoordinasi dengan kementerian yang lain, Kementerian Luar Negeri, untuk melihat bagaimana sih sebenarnya perkembangan ini. Tapi di luar tadi kalau bicara soal optimisme, kami masih optimis ya, karena kalau kita lihat kunjungan kita ke Indonesia, kalau kita lihat di top teratasnya begitulah ya, kita kan lihat masih ada
India, kemudian Malaysia, Singapura, Asia lah ya, dan kemudian juga Australia. Ini saya yakin tidak terdampak dengan apa yang terjadi kemudian di Middle East, karena kan mereka tidak melewati Middle East untuk mencapai Indonesia, sehingga kami optimis dengan target-target yang diberikan kepada kami dengan menyasar segmen yang jelas tadi seperti Asia, Asia Pasifik, seperti China. Maaf tadi belum nyebutin China, salah satu juga yang tertinggi ke Indonesia begitu. Ya kami yakin kita bisa achieve target kita dengan menyasar tadi wisatawan-wisatawan yang berada di wilayah yang Asia, Asia Pasifik, Oseania itu. Dan di tengah persaingan yang cukup ketat ya Bu untuk bisa merebut bagaimana wisatawan datang ke Indonesia, kita juga tahu bahwa sejumlah negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, mereka positioningnya cukup kuat ya Bu di industri pariwisata. Nah Indonesia sendiri langkah apa sih Bu, khususnya dari Kementerian Pariwisata supaya bisa mungkin memberikan karpet merah bagi para wisatawan? Ya, gini, Indonesia itu misalnya kalau kita bicara Singapura misalnya, Singapura itu tidak punya destinasi wisata seperti Indonesia gitu. Kemudian kalau kita bicara Malaysia juga sama. Nah, jadi saya sangat optimis bahwa dengan mengoptimalkan kekayaan kita, Indonesia dari Aceh sampai dengan Merauke itu luar biasa sekali yang masih bisa kita gali gitu, dan itu membuat kita optimis dengan memperbaiki sistem konektivitas kita dari luar menuju ke Indonesia. Saat ini sudah ada mulai flight bertambah dari Singapura misalnya ke Labuan Bajo, kemudian juga dari Australia masuk ke Indonesia. Kita optimis ya, kita akan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Meskipun ada beberapa PR yang mungkin memang harus kita benahi di dalam ya, misalnya soal kualitas dari destinasi, baik itu dari sisi kebersihan, dari sisi sanitasi dan sebagainya, kemudian juga kualitas dari pelayanan masyarakatnya masih misalnya menjadi tantangan ya, kita memperbaiki hal-hal itu. Maka di Kementerian Pariwisata kita kemudian menyusun langkah-langkah strategis, program-program prioritas yang disusun oleh Bu Menteri, begitu concern sekali dengan masalah quality tourism. Jadi kita mulai menggagas 5 program prioritas. Ada gerakan wisata bersih, ini yang kita harapkan bisa meningkatkan daya saing dari destinasi kita melalui kebersihan. Kemudian yang berikutnya adalah Tourism 5.0 dan penggunaan AI. Kita bicara ya global saat ini di tengah situasi geopolitik, efisiensi dan lain sebagainya, maka pemasaran melalui platform-platform digital itu perlu untuk terus kita gencarkan. Apalagi saat ini dunia sudah semakin dekat dengan teknologi dan rasanya semua orang memegang handphone, rasanya semua orang bermain media sosial, maka kita gencarkan dengan mempromosikan Indonesia melalui platform digital. Kemudian kita juga terus mendorong wisatawan-wisatawan yang segmented sekali, yang very niche gitu untuk datang ke Indonesia. Maka kita kembangkan tiga sub yang paling utama saat ini untuk sementara, yaitu gastronomi, wellness tourism, dan marine tourism. Kami berharap dengan menyasar segmen yang sangat niche ini bisa menarik wisatawan yang high spender gitu. Jadi kita tidak hanya mengejar numbers-nya, tetapi kita juga bicara soal nilai ekonomi yang bisa kita dapatkan. Yang berikutnya adalah kami mendorong semakin banyak event-event yang bisa kita buat begitu di Indonesia untuk merangsang terjadinya perjalanan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Kemudian yang terakhir adalah kita terus meningkatkan daya saing setiap desa wisata kita. Itu total sekarang ini kita punya ada 6.100 lebih desa wisata yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami berharap mereka ini bisa meningkatkan daya saingnya dan kemudian membuat banyak orang akhirnya tertarik untuk melakukan perjalanannya ke desa-desa wisata. Ini adalah satu program yang baik sekali karena dari desa wisata itu membuat masyarakatnya itu tidak perlu ke kota untuk mencari pekerjaan. Cukup di desanya, memaksimalkan potensi desanya, mereka bisa mendapat penghidupan yang baik gitu. Nah, ini yang terus kita dorong supaya mereka bisa bersaing secara global. Saat ini kita sudah punya 4 desa wisata yang menangkan Best Tourism Village dari UN Tourism.
tahun 2025 kemarin, 2024 itu 2 desa kita yang menang, yaitu Wukir Sari di Jogja dan yang satu lagi adalah Jatiluwih di Bali. Jadi kemudian ada 15 desa wisata kita juga memenangkan penghargaan di ASEAN Travel Mart yang dilakukan di Malaysia pada 2025. Jadi hal-hal seperti ini terus kita dorong, penguatan SDM-nya, kemudian infrastruktur, kemudian juga adalah bagaimana mendorong mereka untuk menciptakan atraksi-atraksi yang baik lagi.